Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Tentunya berjumpa lagi di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2020. Bersama saya Miratun Nahar dan rekan saya Lianti Risni. Dan pemirsa, berita-berita selama 1 minggu ini kami pilihkan ke hadapan Anda. Dan selama 1 jam kami akan menemani Anda. Inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, melalui Lintas Banua Sepekan kali ini, rencana mengenai penerapan normal baru atau new normal turut dipersiapkan oleh pihak kepolisian yang langsung bergerak melakukan kegiatan pendisiplinan, terutama di tempat keramaian, tentunya agar tetap tercegah penularan wabah virus COVID-19. Sementara itu pemirsa, tidak hanya melakukan pendisiplinan di pusat daratan, kepolisian juga melakukannya di kawasan pesisir agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam rangka menghadapi normal baru di tengah pandemi. Satuan Polisi Air turut disiapkan Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk melakukan pendisiplinan Selasa 2 Juni kemarin. Kepala Satpol Air, Ajun Komisaris Polisi Parman, memimpin langsung 20 personilnya bergerak dari dermaga Satuan Polisi Air. Menggunakan 4 kapal patroli bertipe C, semuanya bergerak menyusuri selat Pulau Laut menuju pesisir Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang 4. Di sini, Satpol Air Polres Tanah Bumbu merapat ke pelabuhan pelelangan ikan untuk menyosialisasikan pendisiplinan masyarakat di tempat keramaian. Setiap warga diminta mengikuti anjuran kesehatan agar bersama mencegah penularan wabah virus corona dalam rangka menghadapi penerapan normal baru. Turut hadir dalam aksi ini Wakil Kepala Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Komisaris Polisi Arif Prasetya, yang memantau langsung kegiatan pendisiplinan. Di antaranya, pemasangan garis pembatas agar warga bisa menjaga jarak aman saat bertransaksi. Kemudian mengajak masyarakat rajin mencuci tangan di fasilitas yang telah disediakan. Bahkan di kesempatan ini turut dibagikan bantuan 150 masker gratis. Seluruhnya dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polres Tanah Bumbu agar masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan untuk terhindar dari COVID-19, guna kembalinya aktivitas normal seperti sedia kala, termasuk dalam menunjang laju perekonomian daerah yang diharapkan berimbas terhadap kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ahmad Makfur, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Wali Kota Banjarbaru kerahkan petugas khusus untuk mendisiplinkan tempat keramaian agar semuanya mematuhi protokol kesehatan menuju tata kehidupan baru. Ya pemirsa, sementara itu pula guna memastikan kesiapan menghadapi pemberlakuan new normal di Banua, maka Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin meninjau sekaligus melakukan monitoring Bandara Internasional Samsudinor. Dalam monitoring tersebut, pihaknya memantau kebersihan sarana publik serta prosedur pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di bandara. Selain itu, terkait pengecekan suhu tubuh tidak hanya untuk penumpang, melainkan juga bagi mitra usaha dan seluruh personil yang bertugas di bandara internasional itu, juga tak luput dari pengecekan suhu tubuh. Ini semua bertujuan untuk mengetahui kesiapan Angkasa Pura I dalam menghadapi penerapan new normal atau pola hidup baru dalam rangka adaptasi dengan pandemi COVID-19. Di samping itu, beberapa maskapai juga memberikan berbagai persyaratan, di antaranya dengan rapid test dan PCR, agar penumpang dapat melakukan penerbangan. Memang di dalam hal mereka melakukan penerbangan, ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi, yang mana sesuai dengan surat edaran dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020. Di sana tertera beberapa syarat yang harus dipenuhi dan itu wajib dipenuhi oleh para penumpang. Terus juga ada dari Garuda juga ada yang mengisyaratkan tentang
rapid test dan PCR itu juga harus dipenuhi dengan baik oleh para penumpang. Upaya pencegahan COVID-19 terus diberlakukan di Bandara Samsudin Nur sesuai dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, penerapan menjaga jarak, tidak bersalaman, sering mencuci tangan dengan sabun, dan melakukan pengecekan dokumen kesehatan sesuai anjuran dari tim gugus tugas. Mahyuni, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke segmen lainnya, di mana kali ini Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ulin mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI berupa plasmaferesi untuk penyembuhan pasien COVID-19 yang ada di Kalsel. Sementara itu, unit donor darah PMI Kota Banjarmasin berkolaborasi bersama Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ikut menyukseskan terapi plasma konvalesen TPK guna membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. RSUD Ulin Banjarmasin mendapatkan bantuan plasmaferesi dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Plasma tersebut diambil dari orang dalam kasus-kasus pertama di Indonesia. Plasma darah atau konvalesen mengandung antibodi terhadap SARS-CoV-2. Plasma tersebut membantu memerangi virus yang ada dalam tubuh pasien yang masih sakit. Namun plasma konvalesen bukan merupakan terapi massal. Terapi ini hanya diberikan kepada pasien COVID-19 yang berada dalam kondisi berat atau kritis yang berada di ruang ICU dengan menggunakan ventilator. Terapi pengobatan dengan plasma darah juga sedapat mungkin diberikan kepada pasien yang memiliki golongan darah sama dengan pendonornya untuk menghindari potensi reaksi yang tidak diharapkan karena berbeda golongan darah. Metode ini guna membantu percepatan kesembuhan pasien COVID-19 yang berat yang sedang dirawat di RSUD Ulin. Ya untuk pasien-pasien yang berat pakai ventilator kita bisa menggunakan plasma konvalesen. Jadi kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dari RSPAD ada. Jadi hari ini tadi dikirim plasma konvalesen untuk pasien-pasien COVID yang dirawat di Ulin dengan menggunakan ventilator karena itu berat ya, jadi keadaan pasiennya dan perlu dibantu itu. Dimasukkan ke tubuh manusia yang sakit nih, dites dulu dengan di cross check crossmat ya dengan PMI. Jadi darahnya orang yang mau dimasuki dicek dulu, kalau terjadi alergi enggak bisa Bu ya. Kalau yang cocok baru dimasukkan. Jadi ada 3 orang nih yang rencananya hari ini apa? Ini adalah sebuah produk darah. Ya, ini dari orang yang mendonorkan darahnya, ya dengan melalui proses yang dilakukan di laboratorium PMI biasanya juga bisa melakukan dan menghasilkan sebuah komponen plasma konvalesen yang mengandung komponen antibodi. Jadi darah yang didonorkan ini donornya adalah pasien-pasien yang menderita COVID sebelumnya dan sudah sembuh. Ya, teorinya diharapkan antibodi yang diberikan plasma konvalesen ini dapat membantu pasien-pasien dengan COVID gejala berat supaya dapat recovery lebih cepat. Pengobatan pasien COVID-19 dengan cara pemberian plasma darah atau konvalesen milik pasien yang sudah sembuh sudah diterapkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Terapi pengobatan ini telah dicoba di beberapa negara seperti Cina, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris dalam upaya memerangi pandemi penyakit virus corona. Diharapkan dengan metode ini mampu mempercepat kesembuhan pasien COVID di Kalimantan Selatan. Rizalia Pandi, Banjar TV. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Banjarmasin, Dr. Aulia Ramadan Supit, Rabu 3 Juni, dalam keterangannya menjelaskan, pihaknya berkolaborasi bersama RSUD Ulin ikut menyukseskan metode terapi plasma konvalesen atau TPK untuk membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. Metode ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dalam upaya membantu penyembuhan pasien COVID-19. Adapun proses kerja TPK ini yaitu darah pasien yang sudah sembuh diambil plasmanya untuk diberikan kepada pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan intensif. Dari plasma itulah nantinya pasien COVID-19 yang masih dirawat akan mendapatkan antibodi.
Ternyata cara ini sudah dilakukan di beberapa rumah sakit di Jakarta dan sebagian besar pasien dinyatakan membaik. Inilah yang akan dilakukan RSUD Ulin dengan melibatkan UDD PMI Kota Banjarmasin untuk ikut membantu mencocokkan plasma yang datang dengan darah pasien COVID-19 melalui alat yang dimiliki, apakah plasma ini cocok dan aman atau sebaliknya. Darah dari pasien COVID yang sudah sembuh, jadinya sebagai pendonor. Nah, itu diambil darahnya, diolah jadi plasma. Plasmanya ini yang ditransfusikan ke pasien COVID. Mudah-mudahan membaik. Nah, ini kan salah satu metode penyembuhan juga. Kalau ini berhasil, luar biasa Indonesia nih. Kan pencetusnya kan PMI kalau karena ada dengar beritanya kan. Nah, jadi kerjasama ke kitanya, kita melakukan uji cross match-nya. Nah, jadi supaya kita mempermudah, jadi sampel pasien itu kan sebelum transfusikan kan harus diuji coba dulu nih, cocokkah kada kan? Oh, di sini adanya lah. Di sini coba cocokannya. Tadi kita sudah uji dan kita langsung yang menggawinya. Alhamdulillah cocok. Tadi ditunggu tadi sudah berapa orang tadi dokter sudah langsung diambil dibawakan. Saat ini UDD PMI Kota Banjarmasin dengan segala peralatan yang dimiliki hanya mampu untuk mencocokkan plasma dengan darah pasien COVID-19 saja. Saprian, Banjar TV. Sejumlah masjid di Kota Banjarmasin mulai diizinkan melaksanakan sholat berjamaah. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Banjar TV.